Baik, hari ini kita nasta'inu billah, kita akan belajar. Ibu-ibu boleh buka, kalau yang mau bahasa Indonesianya halaman 12, dibuka dari arah kiri. Kalau yang mau bahasa Arabnya boleh dibuka halaman 9 dari arah kanan. Ya, monggo silahkan. Ya, saya bacakan dulu yang Arabnya ya. Halaman 9 dari arah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu la ilaha illallah. Kita akan belajar hari ini tentang sebuah tema, di mana tema ini begitu agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan wajib untuk kita pelajari bersama-sama. Karena dengan la ilaha illallah inilah seseorang bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi la ilaha illallah ini ibu-ibu tiket masuk surga. Jadi kalau ada orang pernah ditanya kepada Dr. Zakir Naik, kata orang tersebut bertanya kepada Dr. Zakir Naik, orang non muslim, ya dokter, wahai doktor, ya wahai syekh, kenapa surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang beriman? Ya, kenapa surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang muslim? Kenapa tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak muslim? Kata Dr. Zakir Naik, beliau mengatakan, saya masih ingat dan dengar dari muhadharah beliau, kata beliau, sesungguhnya tiket masuk surga itu diantaranya adalah dia menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, atau abduhu wa rasuluh. Dan beliau mengatakan, di mana-mana di sebuah universitas pun, sebuah universitas tidak akan mengakui mahasiswa yang tidak terdaftar di universitasnya. Ya, sama. Surga juga akan menolak bagi siapapun yang tidak dikenali identitasnya. Dan syarat la ilaha illallah ini, teman-teman, adalah syarat di mana seorang yang beriman bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup hanya dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau abdullahi wa rasuluh? Apakah hanya cukup kita ucapkan di lisan atau ada yang lebih dari itu? Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya iman, seseorang itu beriman kepada Allah, tidak cukup hanya dengan lisan, tapi lebih dari itu ia pun harus menjalani 3 rukun ini. Rukun yang pertama, dia yakini di dalam hati. Nanti insya Allah ada syarat la ilaha illallah itu al-yakin. Ya, yakin. Dalam hati itu yakin bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini dengan betul tanpa adanya keraguan bila syak bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya ilah, satu-satunya zat yang berhak disembah. Ya, itu al-yakin. Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, bahwa di antara syarat berimannya seseorang adalah mengucapkan dengan lisannya, dan kita sudah mengucapkan di dalam ibadah salat kita, dalam tahiyat, ya kan, syahadu an la ilaha illallah. Dan yang ketiga, dibuktikan dengan al-jawarih, dibuktikan dengan anggota badan kita. Jadi orang kalau dia mengaku saya itu muslim, saya itu beriman, tapi ternyata dia hanya mengucapkan di lisan dan meyakini dalam hati, tapi dalam perbuatannya ia masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah dia disebut sebagai seorang muslim? Belum. Ya, karena dia masih mengakui sesembahan-sesembahan selain Allah untuk dia sembah. Ya, jadi benar-benar 3 rukun ini harus dijalani. Yang pertama tadi keyakini dalam hati, yang kedua diucapkan dalam lisan, dan yang ketiga dibuktikan dengan al-jawarih, dibuktikan dengan anggota badan. Saya tulis versi bahasa Arab dan versi Indonesia. Saya bacakan bahwa iman seseorang, iman kita ini tidak bisa sempurna kecuali melewati 3 rukun ini. Yang pertama, diyakini di dalam hati, al-yaqinu bil qalb, bahwa hati kita tuh yakin, benar-benar yakin, ya Allah, tidak ada ilah kecuali Engkau yang berhak disembah. Itu harus ada dalam keyakinan. Kenapa harus ada yakin? Karena kalau masih ada keraguan, ragu itu bahasa Arabnya syak. Kalau masih ada keraguan dalam hati kita, kayaknya benar gak sih Allah tuh yang disembah satu-satunya, atau mungkin ada ilah lain, itu akan memudahkan syaitan untuk mengobrak-ngabrik iman seseorang, apalagi di masa-masa ketika sakaratul maut. Ya, kenapa kita diperlukan namanya yakin dalam hati, ibu-ibu? Yang namanya iman kepada Allah itu harus yakin, karena kalau kita pada waktu sehat saja, pada waktu kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita nggak yakin, bagaimana nanti dengan sakaratul maut? Seseorang yang sedang dalam kondisi sakaratul maut itu adalah kondisi di mana syaitan dan iman seseorang saling berebut. Syaitan akan mengatakan, mari ikut dengan kami.
tidak usah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan amal salih, mengatakan jangan kau ikuti syaitan. Jadi saling berebut. Nah, kalau seseorang dalam hidup saja tidak yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah zat yang satu-satunya berhak disembah, bagaimana dengan kondisi dia ketika sakaratul maut? Maka mumpung sakaratul maut belum sampai kepada kita ibu-ibu, mari kita benahi keyakinan kita. Kalau ada, kata para ulama, kalau ada keraguan, saya dahulukan dulu ini masalah yakin, nanti ada syaratnya. Kalau ada keraguan dalam hati kita, ya Allah apa benar sih Allah tuh yang berhak disembah, satu-satunya berhak disembah, maka segeralah ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berta'awud, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan keraguan-keraguan dalam hati kita. Sebagian lagi mengatakan bacalah qul huwallahu ahad, al-falaq dan an-nas, karena itu akan menguatkan jiwa. Dan namanya syaitan itu pastinya dia bertugas untuk was-was. Ya, tahu was-was nggak Bu? Memunculkan keraguan-raguan dalam hati manusia. Dan ini adalah sebuah ujian bagi kita yang masih hidup. Apakah benar-benar kita itu yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah zat yang maha menyembuhkan misalnya, zat yang berhak disembah, atau ada ilah-ilah lain yang dia akan sembah. Kemudian yang kedua tadi adalah an-nutqu bil lisan. An-nutqu bil lisan itu tadi mengucapkan kalimat syahadat, dan kita sudah ucapkan di dalam salat 5 waktu kita, dalam tasyahud kita. Yang ketiga adalah al-amalu bil jawarih. Yang namanya iman itu perlu pembuktian. Apa di antara buktinya? Dengan amal salih. Seseorang kalau beriman maka dia harus salat 5 waktu. Seseorang kalau dia mengaku beriman kepada Allah maka dia harus ibadah saum di bulan Ramadan. Seseorang kalau mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia tunaikan zakat. Seseorang kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia mampu maka dia tunaikan ibadah haji, dan itu terhimpun dalam rukun Islam. Ya, rukun Islam yang 5 itu harus dipenuhi bagi siapapun yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit-sedikit ya Bu, saya coba cek dulu. Karena ini perkara akidah, saya tidak mau ibu-ibu merasa belum paham tapi lanjut terus. Ibu-ibu, jadikan ibu-ibu belajar sekarang itu, niatkan untuk mengajarkan kembali kepada anak-anak. Niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri. Karena banyak, mohon maaf sekali, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, sebagai muslimah di KTP masing-masing, tapi nggak paham apa sebenarnya Islam itu sendiri. Dan bagaimana seharusnya saya melaksanakan atau saya menjalankan kehidupan ini. Maka disinilah letak sebuah keagungan ilmu. Nah, kalau sudah paham, kita kembali ke buku masing-masing. Kemudian syarat la ilaha illallah yang pertama, ibu-ibu, adalah al-ilmu. Al-ilmu. Jadi syarat seseorang dia mengaku bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, adalah al-ilmu. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman boleh buka, kalau yang di buku ini halaman 10. Langsung 10 dari kanan, kalau dari kiri maka halaman 14. Coba yang bawa Al-Quran dibuka surah Muhammad ayat 19. Kalau yang punya Al-Quran ada di halaman 508. Kalau yang Quran Madinah. Saya bacakan suratnya, ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam, atau mau baca bareng-bareng, ayo, nggak apa-apa, yuk. Ayat 19. Ta'awud dulu ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ini bukan dari awal surat, maka langsung boleh baca ayatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Sudah, itu. Jadi dalil tentang ilmu, mengenal la ilaha illallah, itu ada dalam surah Muhammad ayat 19. Ya, ini catat baik-baik. Jadi ibu-ibu kalau mengajarkan kepada anak-anak ini juga perlu diajarkan. Ayo dibuka bareng-bareng nak, surah Muhammad ayat 19. Kenapa saya katakan ayo kita buka bareng-bareng? Biar lebih ingat. Ya, oh ternyata ada tuh dalam surah Muhammad. Di sini diartikan fa'alam, ketahuilah
annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Syahid dari ayat ini intinya ibu-ibu ada di fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. I'lam, kalau ibu-ibu yang bawa buku Aqidah Wasithiyah, ya, kitab Aqidah Wasithiyah, boleh dibuka di halaman 24. Di sini ada tentang isbat asma'ullah wa sifatihi minal Qur'anil Karim, al-jam'u bainan nafi wal isbat. Baik, saya tulis dulu. Tadi syarat pertama apa, Bu? Syarat la ilaha illallah? Yang pertama adalah al-ilm. Apa itu ilmu? Pengetahuan, mengetahui. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus benar-benar tahu, mengilmui, bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi tahu, oh ternyata la ilaha illallah itu ada sesuatu yang kita harus pelajari, di antaranya al-ilmu. Dan para ulama mengatakan bahwa yang namanya ilmu mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi dua. Saya tulis di sini ada isbat sifatullah, isbat dan nafyun. Apa arti isbat? Isbat itu artinya menetapkan. Apa arti nafyun? Nafyun itu artinya meniadakan. Nah, maksudnya gimana? Menetapkan dan meniadakan. Maksudnya isbat, menetapkan bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Menetapkan ini maksudnya menetapkan di dalam kehidupan kita bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Jadi kita tetapkan dan dengan penuh keyakinan. Meniadakan maksudnya bagaimana? Arti dari meniadakan ini ibu-ibu, meniadakan sesembahan selain Allah. Ini nafyun. Jadi isbat sama nafyun ini cabang dari ilmu. Ilmu dibagi menjadi dua. Mengetahui la ilaha illallah itu ada isbat, ada nafyun. Isbat, kalau sebagian ulama mengatakan isbat itu ada isbat sifatullah, ada isbat kalamullah. Nanti isbat dibagi dua lagi. Isbat sifatullah, isbat kalamullah. Saya coba untuk pelan-pelan. Ibu-ibu, ya Rabb, banyak berdoa. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat dan kepahaman yang luas. Isbat, menetapkan, para ulama membagi dua. Menetapkan sifat-sifat Allah, ibu-ibu, dan menetapkan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya ke ibu-ibu, coba saya cek. Dari mana kita tahu kalau Allah menetapkan sesuatu perintah atau meniadakan sebuah larangan? Dari mana kita tahu? Pintar. Dari Al-Qur'an dan hadis. Berarti tidaklah seseorang mengucapkan la ilaha illallah kecuali dia harus belajar apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Bisa dipahami ya ibu-ibu ya? Jadi kita dari mana tahu, oh Allah menetapkan kewajiban salat, oh Allah menetapkan ini dari Al-Quran. Perinciannya dari mana? Dari hadis. Sehingga kita mengetahui al-isbat secara mendalam. Baik. Kemudian yang kedua adalah nafyun. Nafyun itu meniadakan. Apa yang ditiadakan? Meniadakan sesembahan selain Allah. Contoh misalnya, ada orang-orang yang dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta kekayaan menggunakan babi ngepet misalnya, minta kekayaan menggunakan penglaris misalnya,
minta kekayaan, menggunakan apa lagi misalnya? Bersekutu dengan jin misalnya. Ya, artinya dia menyembah kepada selain Allah. Kan yang namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah dan kami memohon itu hanya kepada siapa ibu-ibu? Hanya kepada Allah. Kalau ada orang dia membaca dalam salatnya 5 waktu, ihdinas siratal mustaqim, kemudian dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dalam kesehariannya masih minta kepada selain Allah, berarti sudah mengilmui belum makna la ilaha illallahnya? Belum. Ya, hati-hati Bu, hati-hati. Hati-hati karena banyak yang namanya terjatuh ke dalam menyekutukan Allah itu dalam perkara-perkara yang sangat-sangat lembut, ya, dalam perkara-perkara yang mungkin sangat-sangat halus, sampai kita tidak menyadari ternyata itu tuh sudah terjatuh ke dalam perkara menyekutukan Allah. Contoh misalnya, ada orang dia percaya dengan zodiak. Tahu zodiak? Mungkin orang-orang zaman dulu ya. Itu kalau baca koran yang paling dibuka pertama apa? Wah, zodiak ya kan? Wah, zodiaknya apa? Taurus, Aquarius, gitu-gitu ya Bu ya. Ya itu kan masa lalu kita ya. Semuanya hampir mungkin. Terus ketika saya mau tanya, ketika ibu-ibu itu baca zodiak, ada nggak keyakinan dalam hati? Ternyata bener juga ya, gitu. Ada nggak rasa begitu? Hah? Ada rasa begitu? Bener juga ya lahirku tanggal sekian. Bener ini bintangnya ini. Bener juga ternyata begini gitu ya. Ada yang begitu ya, rasa-rasa ya? Coba siapa yang punya pengalaman begitu? Hampir semua ya? Subhanallah, adanya keyakinan itu. Nah, adanya keyakinan itu berarti kita belum nafyun, belum meniadakan sesembahan selain Allah. Sekarang kalau balik lagi, siapa yang mengatur memberikan manfaat? Allah. Zodiakkah yang akan memberikan manfaat? Tidak. Siapa yang memberikan mudarat, membahayakan kalau bukan karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah zodiak? Yang kasihan tuh zodiak apa tuh Bu? Bintang apa tuh yang sengsara terus apa tuh? Bagi sebagian orang Aquarius tuh keren gitu ya. Padahal belum tentu ya, karena subhanallah alhamdulillah ala salamah ya, kita sekarang sudah diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah, nggak percaya lagi masalah kayak gitu, ya kan? Dan kita mohon mudah-mudahan anak-anak kita juga dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah dari perkara-perkara yang demikian. Subhanallah, karena kemarin sempat sempat ngetren gitu ya, pada minta ke langit, ya nggak? Ada kan lagu atau lirik atau apa yang langit itu apa gitu ya. Dan itu tuh anak-anak akhirnya kan ikut-ikutan di IG-nya masing-masing pada posting ya, Masya Allah. Dan ketahuilah bahwa itu merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Masya Allah. Di perkara-perkara yang seperti ini nih Bu, yang kita itu kadang larut dalam jamaatan gitu ya. Karena itu sudah viral, sudah tersebar di mana-mana, sudah merasa itu adalah hal yang biasa, akhirnya kita ikut-ikutan. Ya naudzubillah summa naudzubillah. Baik, sampun ini. Tadi dalilnya apa ini? Untuk al-ilmu, dalilnya surat Muhammad, dalil surah Muhammad ayat 19. Satu lagi dalilnya yang mudah untuk diingat adalah surah Al-Ikhlas. Nah ini nih, untuk ilmu ini surah Al-Ikhlas. Ini juga sama. Ya, surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalil tentang ilmu. Baik. Sampun nggih. Kemudian dalil dari sunnah adalah, ibu boleh buka halaman 15. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Jadi yang namanya la ilaha illallah itu Bu, bukan hanya kita hafal karena kita itu sering la ilaha illallah baca, kemudian nanti dimudahkan oleh Allah untuk baca la ilaha illallah di penghujung kehidupan. Tetap yang namanya la ilaha illallah tuh harus kita pahami bersama. Ya harus benar-benar kita belajar. Maka dari itu ilmu yang terpenting di antara ilmu yang paling penting dalam kehidupan kita nih Bu, yang menjadi kewajiban adalah mempelajari tauhid. Ya, tauhid itu
ilmu prioritas sebenarnya. Ya, karena tidaklah kita bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna kecuali kita harus mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, ini sudah dipahami? Yang pertama, ada pertanyaan di poin pertama? Iya, silahkan. Kalamullah. Baik, terima kasih, jazakillah khair. Isbat ada dua. Ada isbat sifatullah, ada isbat kalamullah. Isbat sifat-sifatnya Allah. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Allah punya sifat-sifat. Dari mana kita menetapkan sifat-sifatnya Allah, ibu-ibu? Dari pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah memiliki sifat Ar-Rahman, ya kan? Allah zat yang maha mengasihi, menyayangi. Allah punya sifat namanya Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Semuanya adalah sifat yang harus kita tetapkan. Ya. Nah, yang kedua, selain kita menetapkan sifat-sifat Allah, yang kedua adalah isbat kalamullah. Kita harus menetapkan Al-Quranul Karim sebagai panduan kita. Itu kalamullah adalah yang dimaksud adalah Al-Quran. Ya. Jadi menetapkan sifat-sifat Allah, menetapkan Al-Quranul Karim sebagai panduan hidup kita. Juga sebenarnya ada yang ketiga, sebenarnya ada isbat sunnah atau isbat tentang menetapkan apa-apa yang ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Mbak? Sampun? Alhamdulillah. Baik, yang kedua ibu-ibu, poin yang kedua, karena ini ada 7, maka mudah-mudahan waktunya cukup. Baik, yang kedua adalah al-yaqin. Boleh dibuka ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu buka al-yaqin di sini. Al-yaqin huwa kamalul ilmi biha al-munafi lisyakki warraib. Ya, jadi yang kedua tadi sudah saya singgung sebenarnya masalah yakin. Yakin itu adalah sesuatu yang berasal dari dalam hati kita, ya kan? Keyakinan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Dan lawan dari yakin adalah asyak atau ar-raib. Ibu-ibu yang sekarang ada, silakan dibuka surah Al-Hujurat ayat 15. Dibaca bareng-bareng Al-Hujurat ayat 15. Ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Baik, Masya Allah. Yang kedua adalah al-yaqin. Saya tulis. Syarat yang kedua adalah apa tadi Bu? Al-yaqin. Lawannya apa tadi? Asyak atau ar-raib, ragu. Nah, yakin lawannya ragu. Tadi dalilnya apa Bu? Surat Al-Hujurat ayat 15 ya. Nah, yang kedua ini, barang siapa yang dia mengatakan la ilaha illallah, itu harus penuh dengan al-yakin, keyakinan. Dan tanpa ada ragu-ragu di dalam hatinya. Tadi sudah saya singgung kalau ada ragu-ragu dalam hati, apa iya yang memberikan rezeki itu Gusti Allah, apa iya yang wajib disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa tadi tipsnya? Baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau baca, para ulama juga mengatakan surah Al-Baqarah. Nih tips kalau yang ragu-ragu Bu, silakan boleh dibuka akhir surah Al-Baqarah sebelum Al-Imran. Ibu-ibu baca halaman, kalau yang Quran Madinah halaman 49. Yang bunyinya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, baca ini. Ya, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Jadi kalau ada keraguan, kalau sampai ada keraguan muncul dalam hati, jika ada keraguan muncul, pernah nggak ada keraguan muncul? Siapa yang bilang pernah? Iya. Pernahnya karena apa Bu? Kalau boleh saya tahu. Ini bukan membuka aib insya Allah, tapi untuk dijadikan sebagai ibrah bagi semuanya. Pripun Bu? Salat rakaat keberapa? Itu was-was ya? Baik, lupa rakaat. Berarti itu
was-was dari syaitan. Ada nggak yang ragu masalah iman? Kalau sholat rakaat keberapa, itu kan berarti dari syaitan ya, munculnya was-was. Tapi ini ragu dengan iman. Ya. Baik, berarti itu kan iman masalah asy-syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Ya, misalnya kan kenapa kita harus mempelajari sifat Allah tadi? Karena untuk menetapkan kita itu beriman kepada Allah. Contoh misalnya, sifat Allah tadi apa? Asy-syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Siapa yang menyuruh kita untuk berobat? Siapa kira-kira? Allah, ya. Nah, kadang-kadang orang yang sakit itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan apa diuji? Kan saya katakan hidup di dunia ini, Bu, kita tuh sedang masuk dalam ladang ujian, lagi masuk dalam ruangan ujian, dan setiap orang tuh diuji masing-masing. Semua diri kita pasti punya ujian. Siapa di sini yang hidupnya nggak pernah diuji oleh Allah? Pasti pernah kan? Tapi beda-beda ujiannya. Ada saudara kita yang diuji dengan sakit, yang mungkin sakitnya tidak kunjung sembuh, sudah minta sama Allah tapi nggak kunjung sembuh. Akhirnya syaitan memberikan keraguan-raguan dalam hatinya. Opo iyo Allah tuh maha penyembuh gitu ya? Apa iya dengan ruqyah bisa sembuhnya? Itu adalah sebuah syak atau sebuah keraguan-raguan dalam hati. Maka Mbak sudah benar. Apa yang Mbak lakukan tadi, baca ta'awud, keraguan-raguannya hilang. Karena memang keraguan-raguan datang dari syaitan. Nah, jika ada keraguan-raguan, maka apa tipsnya? 1, baca ta'awud. Apa itu ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 2, baca surah Al-Baqarah ayat 285. Dibaca surah Al-Baqarah ayat 285. Ya, insya Allah keraguan-raguan itu akan Allah hilangkan. Ya, Masya Allah. Dan ini penting ya ibu-ibu. Ilmu mengetahui Allah, meyakini bahwa Allah itu satu-satunya zat yang maha sempurna. Itu belajarnya nggak hanya satu majelis ilmu, satu pertemuan. Tapi para ulama itu sampai membuat berjilid-jilid buku. Ya, namanya ilmu akidah. Ya, yang ada di depan ibu-ibu ini hanya sedikit saja kitab namanya Aqidah Wasithiyah. Ya, ada akidah namanya Aqidah Thahawiyah, ada juga Usulus Salasa yang ibu-ibu pernah pelajari mungkin ya. Sebagian teman-teman kan ada yang pernah belajar usul salasa tapi nggak tuntas-tuntas. Ya, ada yang pernah belajar Qawaidul Arba. Ya, ada yang sekarang kita belajar Al-Wajibat. Itu tujuannya untuk apa coba? Tujuannya adalah untuk mengetahui dan meyakini dengan betul tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang kedua tadi apa, masalah apa? Al-yakin. Harus yakin dalam hati kita masing-masing. Ada hadis dari sunnah. Apa dari hadis? Hadisnya adalah al-haditsus sabit fis sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya, Masya Allah. Ini enaknya kita belajar ilmiah itu ada buktinya, Bu. Bukan cuman omong doang, tapi memang ada real, ada buktinya, ada hujahnya, ada dalilnya. Apa kata Rasulullah SAW? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Lihat ibu-ibu, orang yang dia benar-benar yakin bahwa sesungguhnya meyakini Allah itu tidak ada sesembahan selain Allah dan Rasulullah SAW adalah Nabi Muhammad SAW utusan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan ghairu syak, maka bonusnya apa? Dakhalal jannah. Allah masukkan orang-orang yang yakin dengan keimanannya ini dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang beriman. Dan untuk memasuki surganya Allah itu butuh perjuangan, Bu. Ya, di antara perjuangan kita di dunia ini dengan belajar, dengan duduk di majelis ilmu. Karena orang yang berilmu dan orang yang enggak berilmu itu berbeda. Ya, dalam mengimani Allah pun berbeda. Saya mau tanya, apa yang menguatkan seseorang, Bu, untuk berlelah-lelah di siang hari bulan Ramadan, puasa, menahan lapar dan dahaga serta menahan maksiat? Apa kira-kira yang menyebabkan dia itu jadi kuat sampai maghrib baru dia berbuka? Kira-kira apa? Ilmu. Karena dia tahu akan ada pahala di sisi Allah, ya enggak? Karena dia tahu bahwa orang yang berpuasa itu masuk surga. Tapi orang yang enggak berilmu, orang yang enggak punya ilmu, enggak tahu bahwa orang yang berpuasa itu adalah kewajiban, berpuasa itu adalah perintah dari Allah. Allah masukkan ke dalam surga. Gampang enggak minum di siang hari bulan Ramadan yang sangat panas? Gampang. Berarti apa yang membedakan antara A dan B? Ilmu. Jadi keyakinan itu dibarengi dengan ilmu. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW juga mengatakan, la yalqallahu bihima abdun ghairu syakin
fihima fayuhjabu 'anil jannah. Tidak ada seorang hamba yang berjumpa dengan Allah meninggal dunia dengan meyakini kedua kalimat tersebut tanpa ada keraguan, lantas terhalang dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, man laqita min wara'i hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Ya masyaallah. Siapapun yang kita temui di balik tembok ini dan bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan hatinya yakin dengan kalimat tersebut, maka sampaikanlah kabar gembira bahwa ia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya tanya dengan jujur, siapa di sini yang pengen masuk surga? Acungkan tangan. Semua pengen. Ya Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah golongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang senantiasa beriman sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang kelak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam sakaratul maut kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baik ibu-ibu, sebenarnya saya mau nambah yang masalah ikhlas, tapi sepertinya masalah ikhlas ini panjang sekali karena ini merupakan pintu gerbang kita untuk bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima amal ibadah kita harus disertai dengan ikhlas. Jadi insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang ikhlas. Nanti kalau sudah ikhlas, masalah tentang sidq, ya tentang keyakinan, kejujuran, kemudian masalah al-inqiyad, masalah qabul, ini akan lebih mudah lagi. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan mohon untuk direnungi lagi ibu-ibu, dipelajari lagi. Yang saya sampaikan tuh baru secara global, belum secara mendetail. Ya, mudah-mudahan 2 poin ini bisa menjadi renungan bagi kita bersama, dan tanya diri kita masing-masing. Kita sudah yakin belum dengan keberadaan Allah? Nah, apa cara diantara kita meyakini keberadaan Allah ibu-ibu? Ya, diantaranya lihat ciptaan-ciptaan Allah. Tidak ada yang menciptakan sesuatu kecuali, tidak ada barang atau sesuatu kecuali di situ ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.